menjawab soalnya masih lama semua itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Ibu sekalian, rahimakumullah, bil khusus para ustazah, ustazah Birul, kemudian ustazah yang lain. Senang sekali pagi ini dapat bersilaturahim dengan para ibu hebat-hebat ini yang di tengah kesibukan sebagai seorang ibu dan istri masih berkhidmat kepada Al-Quran. Alhamdulillah. Ini harus kita syukuri ya Bu ya, karena tidak setiap orang terpanggil hatinya untuk mau berkhidmat kepada Al-Quran. Maka karena tadi Ibu juga sudah memberi pantun, kita mulai dengan pantun dulu sedikit. Jalan-jalan ke Raja Ampat, jangan lupa membawa donat. Ibu-ibu semua memang hebat, semua berkah dan manfaat. Alhamdulillah. Ya, sedikit PowerPoint yang kami buat mungkin bisa dibantu oleh Ibu untuk memulai dengan tema kita adalah meraih kebahagiaan dan keberkahan hidup bersama Al-Quran. Kenapa demikian? Karena ini cara yang tercepat, cara yang paling cepat, paling gampang untuk bahagia kalau kita selalu berkhidmat bersama Al-Quran. Bagaimana penjelasannya? Mari kita mulai mengobat. Yang pertama kita lihat Al-Quran itu adalah mukjizat. Apa Bu? Mukjizat. Mukjizat itu artinya sesuatu yang luar biasa di bawah seorang nabi dan tidak ada orang yang bisa menandingi. Itu namanya mukjizat. Bukti mukjizat Al-Quran apa? Kita lihat di surah nomor 2 ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jika kalian ragu Al-Quran ini mukjizat dari Tuhan atau berasal dari Allah, silahkan situ bikin yang seperti Al-Quran. Tidak perlu 114 surat, tidak perlu 30 juz, cukup satu surat yang pendek saja, atau bahkan separuh surat. Faktu bi suratin min mithli. Nanti kalau di surat Yunusnya faktu bi suratin mithli, nggak pakai min. Di sini pakai min untuk menunjukkan apa? Sebagian saja, separuh saja. Siapa yang tahu surat paling pendek surah apa dulu? Ayo, 1, 2, 3. Surah Al-Kautsar. Iya, maksud tidak ingat ya. Surah Al-Kautsar. 3 ayat saja. Bikin separuh, berarti 1,5 ayat seperti Al-Quran. Ini tantangan tawaran sudah 15 abad yang lalu, belum ada yang bisa, bahkan sampai kiamat. Kalau buatan manusia itu paling lama bertahan disebut up to date berapa lama sih? Oh lagi hit, oh lagi viral, itu berapa lama? Sebentar sekali. Tapi kalau Al-Quran selama-lamanya tidak akan lama berubah. Karena apa? Ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur ibu-ibu kok dipilih oleh Allah senang khidmat kepada Al-Quran. Ada yang tadi belajar tafsir, ada yang belajar menghafal dari juz amma, sudah ada yang 3 juz, malah sudah ada yang 5 juz. Alhamdulillah. Itu luar biasa. Ibu-ibu ini luar biasa. Kalau saya biasa di luar, beda sedikit ya. Yang kedua, ibu lihat 1788 Al-Isra. Allah berfirman apa? Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahirin. Katakanlah, jangankan manusia, kata Allah, jika kalian berkumpul bersama bangsa jin untuk membuat yang seperti Al-Quran, tidak bisa. Karena
bisa. Maka sekali lagi kita harus kuatkan keyakinan kita bahwa ini bukan jalan yang salah. Ini adalah jalan yang benar, kita berkhidmah kepada Al-Quran, kita mencintai Al-Quran. Dan sekali lagi tidak setiap orang diberi anugerah untuk seperti itu. Meskipun mungkin udah tahu bahwa bagus, tapi nggak setiap orang kan tergerak hatinya untuk mau ikut kelas Al-Quran, baik yang tahsin maupun yang tahfidz. Betul nggak? Betapa banyak tetangga ibu-ibu sekalian yang bahkan mungkin tidak peduli dengan urusan mengkaji Al-Quran. Lah kok kita diringankan langkah, maka itu anugerah Allah, nikmat yang tidak terhingga. Alhamdulillah. Itu ya. Kemudian yang ketiga, apa firman Allah? Bahwa Al-Quran sebagai mukjizat itu di surah Al-Hijr ayat 9, surah 15, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh pasti kami yang menurunkan Al-Quran, pasti kami juga yang menjaganya. Ya. Mohon izin ibu-ibu, untuk yang mempunyai kendaraan Cherry B2655 November Foxtrot Hotel, untuk dipindah Bu, mohon maaf ini menghalangi mobil lain yang mau keluar. Terima kasih. Sampai mana tadi? Iya, tidak apa-apa Bu, santai aja Bu. Ya, kadang kalau di rumah udah tegang, masuk ngaji tegang juga ya. Tidak usah tegang-tegang, santai aja. Baik. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran. Jadi saya kasih satu pelajaran kaidah tafsir satu ya Bu ya. Pegang ini Bu. Karena kalau Bu pegang dan tahu, nanti itu di tempat ayat yang lain bisa diterapkan. Apa maknanya kalau Allah menggunakan kata kami, padahal Allah kan Maha Esa. Qul huwallahu. Tapi kok pakai kata kami? Harusnya aku dong. Aku yang menurunkan Al-Quran, aku juga yang menjaganya, kan gitu. Kok di sini pakai kata kami? Maka maknanya ada dua. Arti yang pertama, nafsul aqdar, untuk pengagungan. Allah ketika menggunakan kata kami itu berarti pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang melakukan kita, misalnya ibu sendirian kok bicaranya pakai kami, itu kerendah hatian. Mohon maaf kami tadi terlambat kalau sendiri loh. Nah, itu namanya rendah hati. Tapi kalau Allah yang bicara itu untuk menunjukkan keagungan. Arti yang kedua, ini yang penting dulu. Allah melibatkan makhluknya dalam melaksanakan aktivitas itu. Maka Allah pakai kata kami. Bukan berarti Allah butuh, ini prosedur yang ditetapkan Allah. Contoh, kami yang menurunkan Al-Quran, berarti Allah melalui malaikatnya. Malaikat siapa yang tugasnya menurunkan Al-Quran? Jibril. Dan kami juga yang menjaganya. Allah melibatkan makhluknya untuk menjaga keaslian otentisitas Al-Quran. Siapa yang dimaksud dilibatkan untuk menjaga Al-Quran? Ibu-ibu sekalian semuanya. Yang mau mengkaji, yang mau memahami, yang mau menghafal, mereka itulah yang kemudian menjaga keaslian Al-Quran. Maka Al-Quran sampai kiamat akan tetap terjaga, gak akan ada penyimpangan. Maka kalau ibu dapat berita postingan hati-hati beli Al-Quran palsu, gak ada. Wallahi, demi Allah, tidak akan ada ayat atau mushaf Al-Quran yang ada penyimpangan, pemalsuan kok sampai lolos, gak ada. Demi Allah, yang kita pelajari ini itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, begitulah dulu dari Allah pada Nabi melalui Jibril. Maka ibu bersyukur sekali karena ibu belajar kepada ustazah yang bersanad, yang memiliki sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Ustazah Dirul ini sanadnya sama dengan kami di Jogja, sama sampai ke Rasulullah SAW. Maka nanti kalau
biasanya kalau di pesantren tahfidz untuk diberi sanad kalau sudah selesai 30 juz. Apa-apa pun, tenang aja. Kalau minta sanad yang saya sanad tahsin saja boleh. Sanad tahsin saja boleh saja gitu. Nanti bila sama Ustaz Zatirul akan dikasih insyaallah. Karena biasanya yang bersanad itu yang memang belajar dari guru, dan guru itu dengan gurunya sampai mata rantainya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita semuanya termasuk yang dilibatkan Allah dalam menjaga kemurnian keaslian Al-Quran. Alhamdulillah. Oke, lanjut kita. Next, kita lihat. Nah, Al-Quran kitab yang penuh berkah. Berkah itu apa, Bu? Bedanya apa dengan berkah? Berkah itu nanti habis acara ini nyari plastik, operasi plastik, ulang nenteng, itu namanya berkah. Kalau berkah artinya ziyadatul khair, bertambah selalu kebaikan-kebaikan. Itu namanya berkah. Kita lihat ayatnya mengatakan apa? Di surah Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini adalah Al-Quran, Alkitab yang kami turunkan dengan penuh berkah. Berarti apa, Bu? Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran akan pasti bertambah kebaikan. Kita lihat contohnya. Mari kita cek ya. Mekah Madinah, Bu, itu bukan dua kota suci. Saya ulangi, Mekah Madinah pada mulanya bukan dua kota suci. Dua kota suci yang pertama itu siapa yang tahu? Mana? Aqsa, Yerusalem. Al-Quran mengatakan ya qaumi khurul ardhal muqaddasah. Al-ardhal muqaddasah itu adalah Masjidil Aqsa. Itu yang pertama. Tapi begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih menurunkan Al-Quran di kota Makkah selama 13 tahun, di kota Madinah selama 10 tahun, maka keduanya berubah menjadi Al-Haramain, dua kota suci. Kenapa? Karena tempat turunnya Ramadan bukan suci. Bulan suci yang pertama, yang awal itu namanya Arba'atul Hurum, 4 bulan mulia. Itu apa? Rajab, terus Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, satu lagi Muharram. Ini 4 bulan haram mulia. Tapi begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, nuzulul bulan apa nuzul Quran? Ramadan. Maka Ramadan menjadi sayyidus syuhur, bulan yang paling istimewa, yang paling suci. Kenapa? Karena Al-Quran. Malaikat yang istimewa Jibril itu karena dipilih oleh Allah untuk menurunkan. Nabi yang paling top, Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Al-Quran. Maka orang yang mau belajar Al-Quran, Rasulullah memuji apa? Khairukum man ta'allamal Quran. Perhatikan, sebaik-baik orang yang mau belajar. Maka yang penting belajar, tidak usah kecil hati kalau kita belum mulai ngafal, nggak apa-apa. Udah ikut pas taksin, nggak fasih-fasih, nggak apa-apa. Masih latihan terus, berusaha terus. Masih saja kadang-kadang nggak pas. Sirotol ladina an'amta alaihim misalnya gitu. Nggak apa-apa kalau memang sudah berusaha. Rasulullah tidak memuji yang pandai Al-Quran, tapi Rasulullah memuji yang belajar. Gitu. Maka targetnya bukan pandai, termasuk targetnya bukan harus hafal 30 juz. Pertanyaannya kalau sudah hafal mau apa? Kan gitu. Kalau toh ditargetkan hanya untuk sebagai wasilah, jalan, cara apa? Cara untuk meraih ridho. Maka selalu kalau kami sampaikan ke santri saya bilang apa?
tapi apa itu adalah wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kitab yang penuh berkah. Kita lihat yang kedua, surah Yunus ayat 57-58. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat dan karunia Allah berupa Al-Qur'an yang dibawa Nabi kita itu, hendaklah kamu gembira. Allah nyuruh kita gembiranya itu karena rahmat dan karunia berupa apa? Kita diberi Al-Qur'an. Jadi gembira kita bukan karena punya rumah baru, bukan karena mobil baru, bukan karena tas baru, bukan karena apalagi Bu, pembantu baru, baju baru, apalagi suami baru, maksud suami baru gitu ya. Bukan itu semua, tapi kok kita diberi anugerah berupa kita diberi anugerah senang dengan hendaklah kamu gembira. Mengapa begitu? Lanjutan ayatnya, huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih bagus dari apapun yang kalian kumpulkan. Berarti nikmat kita dekat dan belajar Al-Quran itu nikmat yang paling top, karena lebih bagus yang biasa manusia kumpulkan. Yang biasa dikumpulkan apa sih Bu? Biasanya harta, Pak. Ternyata ini lebih bagus dari harta. Jadi kalau kita tidak diberi banyak harta, asal kita punya senang dengan Al-Quran, aman di dunia akhirat. Sebaliknya orang itu kalau diberi banyak harta tapi tidak senang dengan Quran, tidak beriman, na'udzubillahi min dzalik, di sisi Allah tidak berharga. Maka kita bergembira sekali. Nah, ini ada yang kelas talaki, terus kelas apa itu? Tahsin, tahfidz, ada yang pratahsin juga ya, Bu ya. Kelompoknya macam-macam. Alhamdulillah. Ini kelihatannya ditentukan oleh warna jilbabnya ya. Warna jilbabnya itu tergantung masuk kelas mana gitu. Baik. Berikutnya kita lihat surah 4 ayat 174. Allah menyebut Al-Quran itu sebagai apa? Cahaya. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubin. Cahaya itu. Maka kalau kita sedang gundah, apalagi kita punya Al-Quran, Ustaz nggak usah jauh-jauh, nggak usah buka YouTube mau nonton drakor, langsung Quran aja. Salah satu keistimewaan orang yang punya Quran itu sisi mukanya akan semua bernilai ibadah. Ya, bayangkan, apalagi ini dilakukan oleh ibu-ibu, Masya Allah. Kami bisa yakinkan kalau ibu istiqomah dengan Quran ini, dengan apa itu, hati yang tulus itu, pasti akan diberikan kehidupan yang berkah dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Saya sering nantang sama santri itu, kalau kalian tulus istiqomah dengan Quran, hidupmu kok kemudian menderita, potong telinga saya. Kira-kira nantangnya gitu, karena nggak mungkin. Kenapa? Al-Quran kita penuh berkah, hidup pasti akan diberkahi oleh Allah. Syaratnya apa? Tadi tulus, ikhlas, dan juga istiqomah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, ini lanjutannya. Satu lagi, salah satunya ya, next slide. Nah, ini dalam perspektif hadis, maka dikatakan tadi bahwa orang yang belajar Al-Quran sebagai sebaik-baik orang. Khairukum man ta'allamal Quran. Kalau sebaik-baik orang berarti juga diberi karunia sebaik-baiknya, apapun bentuknya. Yang kedua Pak, ahlullah, keluarganya Allah. Nabi pernah bersabda, dalam hadisnya dikatakan kan, Allah itu punya keluarga. Sahabat tanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka itu Rasulullah? Hum ahlul Quran wa khalasatuh. Keluarga Allah itu adalah mereka orang spesialnya Allah itu siapa? Yang mau belajar Al-Quran. Allah sering menisbatkannya dengan Allah itu macam-macam. Ada namanya rumah Allah, Baitullah. Mana itu? Masjid. Masjid namanya Baitullah. Ada namanya Dzuyufullah, Dzuyuf Rahman, tamunya Allah. Siapa itu? Yang suka datang ke masjid. Dan ada keluarganya Allah. Man hum ya Rasulullah?
orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Ahlul itu bukan ahli, bukan dalam arti pintar. Ahlul itu artinya yang memang selalu membersamai Al-Quran, atau di hadis yang Shahihul Quran. Shahihul Quran Allah itu berarti apa? Kita yang kemudian ikut menjaga merawat. Maka kita bersyukur sekali diberi anugerah seperti itu. Alhamdulillah. Berikutnya apa itu? Nah, tadi sudah juga disebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran karena kelak Al-Quran itu akan datang kepadamu menjadi syafaat. Maka seandainya belum khatam, tadi sudah ada yang 3 juz 30, insya Allah itu nanti akan datang dalam bentuk sosok yang memberi syafaat kepada kita. Kan pemberi syafaat itu paling tidak kan yang jelas dalam hadis sahih ada 2 kan Bu. Yang pertama siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua siapa? Al-Quran. Maka sekali lagi, seandainya amal kita masih kurang sempurna, sholat kita sering tidak khusyuk, asal kita punya Al-Quran, maka kita punya yang dapat kita andalkan untuk nanti akan memberi syafaat. Kita ucapkan Alhamdulillah. Baik, nah ini yang juga menarik sekali. Ibu-ibu semua yang belajar Al-Quran itu akan selalu viral di Arsh. Viral itu artinya apa? Namanya disebut-sebut. Disebut siapa? Disebut oleh Allah di antara makhluk Arsh, makhluk langit, di antara para malaikat. Dalam hadisnya disebutkan demikian. Maka ibu-ibu sekalian ini karena sibuk dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menyebut nama kita. Menyebut nama untuk apa? Untuk diberikan ridho, diberikan keberkahan. Sekali lagi kita bersyukur. Alhamdulillah. Tentu saja ini bagian dari permulaannya. Kontrak kita dengan Al-Quran itu permulaan. Tapi kalau orang yang sudah menceburkan diri di Al-Quran, ini kontrak kita sampai mati. Ya, jangan sampai berhenti. Yang hafal jangan sampai dilupakan atau tidak sempat untuk murojaah. Jangan karena alasan tidak punya waktu terus tidak menghafal. Saya ulangi, jangan karena alasan tidak punya waktu lupa untuk murojaah. Jangan, karena sebetulnya yang terpenting adalah kita puncaknya itu meraih ingin ridha Allah melalui jalan untuk berkhidmah mencintai Al-Quran. Jadi prosesnya begitu tuh. Sekali lagi, kalau itu yang kita terus pertahankan sampai kelak nanti kita dipanggil, insya Allah berarti kita husnul khatimah. Yang terakhir, mari kita lihat satu lagi, izin yang terakhir. Nah, bagaimana ini cara kita untuk belajar? Ini ada sekelumit syarat meraih keberkahan Al-Quran. Yang pertama, ikhlas sunniyah. Kita semua belajar semata-mata menghadap ridha Allah, bukan untuk di luar itu. Kalau ibu yang aktif di medsos nanti di posting ya boleh, tapi niatkan untuk syiar. Ya, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk supaya dipuji, aku sudah hafal, bukan. Tapi semata kita menghadap ridha. Tapi nggak apa-apa kalau itu posting. Nah, kegiatan ini harus disiarkan supaya kebaikan itu tersebar. Karena kalau yang baik-baik ini nggak disiarkan, nanti di dunia maya itu isinya malah yang nggak baik-baik. Betul nggak? Yang saya lihat kadang-kadang kalau terlihat itu loh, hanya posting masalah menu makanan yang nonton banyak banget. Heran. Ya, posting menu makanan, posting cara bikin makanan, itu banyak banget yang nonton. Iya, maka kalau kemudian tidak diimbangi dengan postingan misalnya ibu-ibu, ini kan insya Allah menginspirasi. Selama ini kan ada wisuda tahfidz itu kan TK, santri gitu ya. Loh kok ini kan insya Allah ibu-ibu yang punya kesibukan luar biasa kok masih mau untuk khidmah belajar membaca Al-Quran, itu kan luar biasa. Tolong nanti diposting ya Bu ya, disiarkan, disebarkan. Sekali lagi bukan untuk dapat pujian, tapi untuk menginspirasi yang lain, termasuk menginspirasi suami. Menginspirasi suami supaya suami juga mau kemudian belajar. Ya.
supaya kemudian tidak kecil hati. Oh, ternyata belajar Al-Quran tidak mengenal usia berapapun. Kalau kita mau, insya Allah bisa. Karena memang itu juga janji Allah. Walaupun yassarnal Quran lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami mudahkan untuk belajar Al-Quran itu. Yang kedua syaratnya mahabbah. Mahabbah itu cinta Al-Quran. Jadi kalau nggak ada cinta, tentu saja kita sulit akan kemudian bisa bersama Al-Quran dengan tulus. Yang ketiga itu bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu nggak mungkin kecuali ada cinta. Nah, kesungguhan itu akan hadir kalau kemudian kita merasakan ada keberkahan di situ. Maka ini berkait-kait. Dan yang terakhir apa? Ridho. Artinya meskipun mungkin ada di antara ibu yang belajar kepada ustazah yang katakanlah mungkin 1-2 huruf, 1-2 surah, itu berarti guru ibu. Dan yang sampai kepada ibu itu yang juga perlu diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka berusaha untuk mendapatkan perkenannya, kiranya kalau kemudian guru-guru kita berkenan dengan kita, maka akan menjadi berkah ilmu kita, akan bermanfaat ilmu kita, terlebih tidak hanya di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Insya Allah. Kita berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'ma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma ya fattah ya halim ya Allah, iftah 'alaina bil futuhil 'arifin. Allahumma ya fattah ya ghaffar ya Allah, iftah 'alaina abwaab al-maghfirati. Allahumma ya fattah ya rahman ya Allah, iftah 'alaina abwaab rahmatik. Allahumma ya fattah ya hakim ya Allah, iftah 'alaina abwaab hikmatik. Allahumma ya fattah ya 'alim ya Allah, iftah 'alaina abwaab 'ulumik. Allahumma ya fattah ya razzaq ya Allah, iftah 'alaina abwaab arzaqik. Allahumma ya fattah ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram ya Allah, iftah 'alaina abwaab as-samawati wal ardi bainahuma wa innaka al-fatih wa anta khairul fatihin. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa fiqna ila al-haqq wa ila tariqil mustaqim bi barakati khatmil Qur'an al-'azim wa bi hurmati habibika wa rasulika al-karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma zayyinna bi zinatil khatmil Qur'an wa sharrifna bi sharafati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an wa 'afina min kulli bala'in dunya wa 'adzabil akhirati bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ij'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati shafi'a wa 'ala sirati nura wa ila jannati rafiqa wa min an-nari sitra wa hijaba wa ila khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna bi kulli harfin min al-Qur'ani halawa wa bi kulli kalimatin karama wa bi kulli ayatin sa'ada wa bi kulli suratin salama wa bi kulli juz'in jazaa. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatil Qur'an kama nawwarta Allah bi nuri syamsi abadan abadan. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ibu dan mohon maaf burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum.